Bagi ateis, mereka meyakini jika alam terbentuk dengan sendirinya, bermula dari ledakan hebat Big Bang yang terjadi secara alami dan spontanitas. Selain itu, mereka pula tidak percaya pada wujud eksistensi non-indrawi. Maka, mereka tidak percaya pada Tuhan. Namun, Allah sudah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa adanya pencipta. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan, atau diri mereka sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan mudahkan rezeki. Amin ya Rob. Seandainya ada orang yang menceritakan kepada Anda bahwa dia melihat sebuah kapal penuh dengan muatan ada secara betulan tanpa ada pembuatnya dan berlayar di lautan tanpa nakoda, apakah Anda akan membenarkannya? Seandainya Anda melemparkan sebuah wadah besar yang terbuat dari kaca ke tanah, lalu pecah, apakah akan menjadi gelas-gelas kecil? Seandainya Anda menumpahkan sejumlah cat warna ke atas sebuah kanvas, apakah akan menjadi sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah? Apalagi dengan alam yang begitu rapi dan serasi ini, di mana segala sesuatu berjalan dengan sistem yang sempurna. Seandainya melenceng sedikit saja, niscaya hancur kehidupan seluruhnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh, jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Seandainya Anda berjalan di padang Sahara sendirian, lalu Anda tidur sejenak untuk beristirahat, kemudian Anda terbangun dan Anda merasa lapar. Tiba-tiba Anda menemukan meja makan yang penuh dengan makanan dan minuman. Apakah Anda akan mengambil makanan itu untuk memakannya sebelum bertanya-tanya di dalam hati siapa yang menyediakannya? Apalagi dengan alam dengan segala isinya yang telah disediakan untuk menyambut Anda sebelum Anda dilahirkan. Matahari, bulan, bintang, bumi, langit, dan seterusnya. Segala sesuatu yang ada di dalam alam ini pun memiliki sistem dan aturan yang tidak boleh dilanggar. Apakah segala sesuatu ini tidak ada penciptanya? Apakah sistem dan peraturan yang begitu rapi dan serasi itu ada secara kebetulan? Inilah bukti bahwa adanya sang pencipta yang membuat akan sesuatu setelahnya itu ada atau tercipta yang disebut ilatul ilal atau kausa prima. Dengan begitu, maka tentu adanya sosok penggerak awal yang tak digerakkan atau primum mobile immontum yang menyebabkan segala sesuatu ada atau tercipta, yang kemudian dikenal sebagai Tuhan semesta, Rabbal Alamin. Kenapa Tuhan tidak nampak? Kita percaya ada arus listrik. Akan tetapi, apakah kita dapat melihatnya? Anggap saja kita berada di suatu tempat, lampu-lampu menyala dan AC atau kipas angin berfungsi dengan baik. Kemudian ada orang yang bertanya, apakah ada aliran listrik? Kira-kira apa jawaban orang-orang yang ada di tempat itu? Mungkin mereka akan berkata, kamu sudah gila. Tidakkah kamu lihat lampu-lampu menyala, kipas angin, AC, dan sebagainya berfungsi dengan baik? Lalu dia berkata, di manakah aliran listrik itu? Kita menjawab, aliran listrik itu ada di kawat tembaga yang terbungkus atau kabel. Lalu dia membelah kabel itu, apakah dia melihat sesuatu? Kemudian, seandainya dia menyentuhkan tangannya ke kawat tembaga, apa yang akan terjadi? Kita juga mengetahui apa yang dapat dilakukan dengan penggunaan elektron, baik pada satelit, kalkulator, telepon, internet, dan lain-lain. Apakah kita dapat melihat elektronik itu? Apakah kita juga dapat melihat gravitasi bumi? Apakah kita dapat melihat magnet? Apakah kita dapat melihat sinar X, laser, atau gelombang suara? Bukankah kita dapat menunjukkan adanya segala sesuatu itu dengan sebab adanya pengaruh atau bekasnya?
Seorang laki-laki Badui yang tidak bisa baca tulis dan tidak pernah duduk di bangku sekolah berkata dengan nalurinya yang sehat, "Kotoran unta ini menunjukkan adanya unta. Jejak kaki ini menunjukkan adanya orang-orang yang berjalan kaki. Maka, langit yang penuh dengan bintang, bumi yang memiliki lembah-lembah, bintang-bintang yang berkilauan dan lautan yang bergelombang. Tidakkah itu semua menunjukkan adanya Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui? Sesungguhnya, indera yang diciptakan Allah untuk kita bukan dipersiapkan untuk melihat atau mengetahui segala ciptaan Allah, apalagi mengetahui Tuhan yang menciptakannya. Maha suci Allah. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia yang merendahkan timbangan dan yang mengangkatnya. Dilaporkan kepadanya amal malam sebelum amal siang, dan amal siang sebelum amal malam. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya dia membuka hijabnya, niscaya kesucian wajahnya akan membakar seluruh makhluknya yang berada dalam jarak pandangannya." Sahih Muslim. Dalam riwayat lain, hijabnya adalah api. Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya? Selain itu, misionaris membuat sebuah syubhat bahwa walaupun Tuhan tidak dapat dilihat, namun Tuhan telah menampakkan dirinya dalam wujud inkarnasi manusia pada sosok Yesus. Sedangkan umat Islam sampai saat ini tidak pernah melihat Tuhannya, dan Tuhannya tidak pernah menampakkan dirinya. Faktanya, walaupun Yesus dianggap Tuhan yang kemudian disebut Tuhan yang menampakkan dirinya adalah manusia, umat Kristiani sendiri pun tidak dapat membuktikan dan mendeskripsikan wujud asli dari sosok Bapa di sorga dan Roh Kudus yang merupakan dua pribadi lain dalam rangkaian Trinitas. Bukannya tidak bisa, bahwa bisa-bisa saja Allah menampakkan dirinya kepada makhluknya secara wujud asli dengan penuh keagungannya. Namun, hal itu tidak dapat tanggung oleh makhluk yang sifatnya terbatas ketika menerima pancaran keagungan zat Allah yang tidak terbatas. Lihat, ketika Nabi Musa memohon melihat Allah, Allah berfirman kepadanya, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka, jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Sekarang kalian meminta melihat Allah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sesungguhnya, percaya kepada yang gaib termasuk salah satu inti akidah orang-orang yang beriman. Sebab, seandainya segala sesuatu dapat dilihat dan disaksikan, apa gunanya kepercayaan? Adakah orang yang berkata, "Aku percaya dengan adanya matahari, bulan, malam, atau siang"? Sesungguhnya, melihat Allah merupakan nikmat yang paling besar, bahkan lebih besar dari kenikmatan surga. Apakah pantas orang musyrik, orang kafir, orang fasik, dan orang jahat juga menampakkannya? Firman Allah, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka." Melihat Allah hanya bagi ahli surga. Mereka akan mendapatkan kenikmatan itu sesuai dengan kedudukan mereka. Orang yang berkedudukan paling tinggi akan melihat Allah pagi dan sore. Allah berfirman, "Wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat." Ya Allah, berikan kepada kami kelezatan memandangmu dan rindu bertemu denganmu. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman, dan jadikan kami orang yang mendapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Adapun Yesus bukanlah bukti di mana Tuhan telah menampakkan dirinya pada manusia. Hal itu karena, pertama, Yesus bukanlah Tuhan bagi umat Islam. Kedua, jika Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi, maka Tuhan telah membuat dirinya yang semula tidak terbatas menjadi terbatas. Konsekuensinya, Tuhan terikat pada kodrat manusiawi yang kemudian dianggap Tuhan mengalami sedih, senang, sakit, takut, menderita, dan sebagainya. Ketiga,
Jika Yesus adalah bukti wujud Tuhan yang nampak, maka yang nampak oleh manusia bukanlah wujud Tuhan, melainkan hanya tubuh manusiawi yang terbukti bersifat terbatas, sama seperti manusia pada umumnya. Keempat, adapun mukjizat yang terjadi pada atau dari tubuh manusiawi Yesus atau Nabi Isa itu adalah kemampuan yang bukan berasal dari tubuh manusiawi yang terbatas itu, melainkan anugerah yang disebut mukjizat dari Tuhan Sang Zat yang tidak terbatas.